Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada. Selamat datang di renungan pagi yang dilayankan oleh Jemaat Tamalan Rea. Puji Tuhan, kita dapat bersua lagi dalam edisi Kamis 26 Mei 2022. Mari siapkan hati, waktu dan tempat untuk bersatu dengan Tuhan dalam renungan pagi. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pembacaan kita adalah dari Lukas pasal 24, ayat 44 sampai ayat 55. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu yang kembali kami rasakan, bahwa kami boleh dibangunkan dari tidur kami dan kami mau menjalani kehidupan ini Tuhan hanya dalam kendali Tuhan sendiri. Karena itu perdengarkanlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami sekalian untuk tetap berada dalam kendali Tuhan menjalani kehidupan hari ini. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami tetap tertuju kepada firman kebenaran Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sudah menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Pulang dengan bersukacita. Itulah tema kita saat ini. Di suatu kampung terdapat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Ia membesarkan anaknya seorang diri dengan penuh cinta kasih. Tiba saatnya sang anak akan berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Tentu saja ibu merasa sangat sedih dan berat berpisah dengan anaknya. Tetapi sang anak menguatkannya dengan berjanji akan segera kembali dan menjemput ibunya untuk tinggal bersama di kota. Itu membuat sang ibu pulang ke rumah dengan hati bersukacita, sekalipun harus berpisah untuk sementara. Saudara, murid-murid yang merasa sedih harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid bahwa ia telah bangkit mengalahkan maut. Itu menjadi pengharapan bagi mereka semua. Mereka adalah saksi dari kasih Tuhan bagi dunia. Tuhan juga memberikan pesan kepada mereka untuk dengan setia menantikan Roh Kudus yang akan diturunkan atas mereka di Yerusalem. Mereka harus menunggu di Yerusalem sampai waktunya tiba, mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus
untuk menjalankan kesaksian mereka bagi dunia. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid sujud menyembahnya. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan bersuka cita karena janji yang mereka terima dari Tuhan. Sambil menunggu janji Tuhan, mereka semua bertekun memuliakan Tuhan dalam bait Allah. Saudara, lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah kita seperti para murid yang kembali dalam kehidupan dengan bersuka cita dan selalu memuliakan Tuhan? Ataukah kita justru bersungut-sungut menjalani kehidupan ini dan menjauhkan diri dari gereja? Marilah kita bersuka cita dan bertekun memuliakan Tuhan sampai menanti kedatangan Tuhan kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sekalipun kami berada dalam ruangan yang berbeda, tetapi firman-Mu telah mempersatukan kami dan menyatukan kami menyelami hadirat-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk penguatan iman yang Engkau nyatakan bagi kami lewat firman-Mu yang telah kami baca, kami dalami. Dalam kuasa Roh Kudus, kami akan tetap bersuka cita dalam sepanjang kehidupan kami. Bertekun, berkarya, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dalam kehidupan kami. Oh Bapa di sorga, kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk semua perjalanan kehidupan kami hari ini. Berkenanlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau menjaga hati kami, juga menjaga pikiran kami, sehingga apa yang kami pikirkan sesuai dengan pemikiran Bapa. Apa yang kami perkatakan menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semua yang boleh kami kerjakan melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, semuanya berada dalam kendali Tuhan. Bapa di sorga, jamah setiap anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, kuatkan yang berduka cita, dan hanya kepadamu saja kami angkat pujian syukur dalam segala kemenangan-kemenangan yang kami peroleh. Jadikan kami berkat ya Tuhan, agar kami tetap menjadi bagian yang terus memberikan topangan kepada pemerintah kami untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Agar perdamaian tetap terwujud, damai sejahtera tetap kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami yang kami jalani setiap hari. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang berada dalam ruang virtual ini, yang menyelami dan mengalami kasih setia melalui firman-Mu yang kami telah bagikan. Bapa di sorga, ini kami yang datang berdoa kepadamu. Dengarkanlah kami Tuhan, jawablah dalam kehendak-Mu. Ampuni segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk menjalani aktivitas kita. Karena itu, berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Dan jangan lupa terus menjaga kesehatan. Salam sehat.